stok masyarakat. Oke, baik. Nah, dalam konteks itu, benar. Oh, gitu. Dalam konteks itu, selamat datang Ibu Mensos, Bu Risma. Selamat datang Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Institut Pertanian Bogor yang telah menginisiasi untuk program Peta Desa Presisi yang dimulai dari Desa Pantai Bakti. Betulnya secara teori ini sangat bagus sekali. Sekali lagi sangat bagus sekali. Kita memang semua harus mulai dengan data. Saya sekali lagi, ini banyak teman media, saya tidak pernah menentukan suatu kebijakan tanpa data. Bahkan setiap langkah saya selalu meminta data. Contohnya misalkan saya memberikan bantuan, berapa anak di situ, berapa kemudian warga disabilitas di situ, kemudian berapa penduduk yang mengungsi dan sebagainya. Jadi data itu sangat penting untuk kita bisa sangat efektif dan efisien dalam melaksanakan apapun yang akan kita putuskan. Sangat beruntung di desa ini kemudian dijadikan salah satu pilot project untuk peta desa yang presisi, di mana menggunakan sekalian teknologi yang luar biasa, yaitu data spasial dan data numerik. Ini sangat bagus sekali. Bahkan saya Pak Rektor juga sekarang juga lagi menyiapkan data spasial dan data numerik untuk dana bantuan sosial. Nanti mudah-mudahan bulan Maret kita sudah bisa untuk mengetahui ketepatan. Ini sangat bagus sekali karena sekali lagi apalagi diberikan data-data sosial dan ekonomi dari masyarakat. Namun memang ini sangat tidak mudah, terutama bagaimana partisipasi masyarakat itu secara terus-menerus mengupdate data tersebut. Memang saya tahu ini tidak mudah. Kita punya penduduk lebih dari 250 juta. Namun kalau kita lakukan dengan telaten, pasti suatu saat kita akan mempunyai database yang lengkap. Terutama saya yakin yang di kebijakan dari Bapak Presiden itu sudah tepat. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan keyakinan kita, dengan kekuatan kita bisa maju. Kita bisa maju. Kita harus percaya itu. Jadi karena itu, ayo kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berhenti, oh puas, aku udah cukup ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita ngomong kita sudah cukup ini, berarti kita orang sombong. Kalau orang sombong itu orang paling yang dibenci Tuhan. Jadi kita memang harus kurang menambah ilmu, belajar dan seterusnya, supaya hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Gantian. Oke, ayo gantian. Bukan biasanya kan kita buat program saat dia sampai dia udah nggak bisa, nggak ada simpenan. Tapi kalau kita bisa masuk nilainya tinggi, harganya lebih mahal. Bisa. Selamat siang, mohon perhatian kami dari Kepolisian Polres Metro Bekasi. Mohon perhatian pada seluruh hadirin untuk memperhatikan protokol kesehatan 5M. Menggunakan masker jika keluar rumah. Sedikit tanggapannya Bu, masih banyaknya korban bencana yang belum mendapatkan bantuan Bu, beberapa daerah Bu. Di mana? Di mana? Di beberapa wilayah. Ya di mana? Di Mamuju masih ada sebagian tuh yang mendapat bantuan itu. Dari Dinsos sendiri, Kementerian Sosial sendiri seperti apa Bu? Jadi kita sehari itu sudah memasak sekitar 12.000 makanan. Ya, jadi menurut saya
itu sudah dibagi, mungkin ada yang 1 kali makan, 2 kali makan gitu. Tapi bahwa bantuan memang itu hanya untuk korban yang meninggal, kalau untuk pribadi. Tapi bahwa kita nyiapkan nyiapkan tempat tidur, kita suplai makanan itu setiap hari. Iya. Setiap hari sampai sekarang dapur umum belum kita buka, tutup gitu. Ya. Tapi memang ada yang tidak mau juga, dia masih bertahan karena ya kita tadi saya selalu sampaikan kalau dia takut kan kita nggak bisa paksa. Kita nggak bisa paksa kemudian kamu pindah ke sini gitu. Ya namanya orang takut, namanya orang itu kan nggak bisa kemudian kita paksa. Jadi ya ada memang laporan ada yang, tapi memang mereka nggak mau, kita sudah tiapkan tenda, mereka nggak mau, kan nggak bisa kemudian kita maksa. Ya. Bu, untuk pengawasan. Baik, cukup teman-teman wartawan cukup ya. Ibu ada agenda lagi? Jadi itu sekarang kita akan lakukan, saya kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Jadi kalau ada berita atau kita ketahui itu, kemudian kita turunkan tim Irjen kami dengan Kejaksaan Agung. Nah, tapi kita juga lakukan survei di lapangan. Kita cek di lapangan. Kemarin kita temukan beberapa, akhirnya ada yang malu mengundurkan diri, ada yang begitu. Jadi ada beberapa yang kita survei lapangan. Ada yang memang secara itu kemudian ada pelaporan masyarakat. Nah, pelaporan masyarakat itulah yang saya turunkan. Kendala atau persoalan di daerah itu apa sih? Baik. Macam-macam. Jadi masalahnya tuh kadang kan ini seolah tidak tepat data kan. Saya sudah berikan waktu, sekali lagi saya ngomong ini sudah 3 kali kalau salah. Ya, setiap bulan itu di minggu pertama, Senin sampai Rebo, itu ada perbaikan data. Minggu kedua ada perbaikan data. Nah, kalau ada yang meninggal di minggu ketiga dan minggu keempat, saya nggak bisa karena nanti baru bisa masuk di bulan berikutnya seperti itu. Nah, kemudian ini dibagi untuk yang tidak terima, silahkan saja di Rebo, Senin sampai Rebo itu ada perbaikan data. Jadi bisa mengupdate itu. Jadi bukan tidak bisa diupdate. Saya udah 3 kali loh ngomong ini. Dan sudah saya berikan surat langsung ke daerah. Baik saya pribadi dari Kementerian Sosial maupun dari Kemendagri. Lah susah kan kalau kita nggak diupdate datanya. Nah kan susah. Nanti kalau kita yang menentukan X, B, A, itu nanti salah, itu bukan anu kita. Tapi dari bawah ya kita harus ada itu, memang harus ada masukan. Kalau tidak ada masukan ya gimana saya nanti kalau saya menentukan kita salah. Itu KKN sama Bu Risma kan repot saya. Satu lagi. Baik, makasih ya. Rekan-rekan ya, makasih ya. Tolong media mundur kasih dulu. Pak Rektor pamit Pak Rektor. Dari Kepolisian Polsek